Zombie Apocalypse. Oke, selamat malam ya teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Yuda Mahesa. Yang seperti biasa di malam Jumat ini saya selalu mengadakan acara podcast dengan tujuan untuk menghibur teman-teman yang ada di rumah, karena di posisi atau di kondisi seperti ini kita kan lagi sedang ada PSBB dikarenakan ada wabah COVID. Jadi saya di sini bersama tim atau bersama kru sengaja untuk bikin konten atau hiburan seperti kayak gini, dan ini saya malam ini benar-benar kedatangan tamu yang sangat legend banget ya, yang sangat fenomenal, amazing banget. Dan ini salah satu dulunya tim saya juga, dan kebetulan saya sengaja mengundang tim dari Tongeret Beting. Dan saya meminta maaf tadi ada sedikit miss kejadian dari mungkin sedikit dan pokoknya yang baru gabung saya minta bantu share-nya dulu. Teman-teman yang baru nonton saya minta bantu share-nya dulu, karena sebentar lagi saya akan langsung memanggil salah satu bintang tamu, karena di sini bintang tamunya lagi di make up dulu karena biasa seperti biasa. Jadi bintang tamu yang saya undang kemari ke studio Katrina, karena di sini difasilitasi oleh salon ya, jadi biar agak matching gitu lah pokoknya bintang tamunya teman-temannya, biar ada lebih keren lagi gitu. Jadi ini saya sambil menunggu bintang tamu karena masih di ruangan make up ya. Oke, pokoknya buat teman-teman bantu share-nya dulu ya. Bantu share, pokoknya bantu share sebanyak mungkin biar acara ini tambah seru lagi, karena malam ini saya akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan channel yang legend, yang fenomenal, yaitu dari tim atau channel Tongeret Beting ya. Beliau ini mereka itu benar-benar berani banget ya teman-teman ya. Jadi semua host-hostnya, semua tim-timnya itu benar-benar berani banget ketika mereka explore di lokasi yang tempat-tempat angker gitu. Karena kenapa saya bilang kayak gini, karena saya dulu juga kan sempat bergabung dengan tim mereka, jadi saya tahu persis banget saya tim dari mereka ini, karena mereka benar-benar amazing banget. Apalagi ini ada salah satu dari spiritual juga, dan beliau juga suka menjadi host ya sewaktu-waktu. Ini ada Mang Opa juga yang datang ke sini. Jadi dari tim Tongeret Beting itu yang hadir di malam ini hanya 2 orang ya, yaitu ada Gemma Filsafat sama Opai Armstrong. Mantap, luar biasa. Ini kalau dilihat dari sini, ini bintang tamu yang saat ini yang akan saya tanya ini udah agak sedikit keren-keren ini, karena di sini baru beda setahun nih ya. Mantap deh. Pokoknya itu bantu saya dulu sebelum saya memanggil bintang tamu yang akan saya panggil malam ini, karena kita ngobrol-ngobrol sama itu saja ya. Barangkali teman-teman yang suka cerita-cerita goib atau halus, nah pas banget ini kali apa juga ini kita kan ngobrol sambil ngomong saja, tapi dengan tema berwarna apa ya, hal-hal
sampai dilewatkan, jangan sampai di skip. Pokoknya karena ini salah satu bintang tamu favorit kalian, jadi kalian yang tahu dengan Tongkeret Beting, kalian harus nge-share, wajib share, pokoknya share ke semua grup yang ada di handphone kalian, teman-teman ya. Oke lah, tidak lama lagi ya buat teman-teman, kita langsung panggil aja bintang tamu kita karena ini udah beres. Ini adalah dari tim channel Tongkeret Beting. Alright, silahkan. Waalaikumsalam, mantap tuh. Waktu rampes. Alhamdulillah. Mau baik, mau baik. Alhamdulillah, meskipun agak sedikit. Kenapa? Kenapa bisa makan Jumat ya? Tapi di sini makan mungkin mulus, tapi kalau sampai ke rumah lain lagi itu mulusnya lain lagi kan? Males. Oke, teman-teman, sebelum ke pertanyaan yang akan saya kasih buat bintang tamu ini, saya akan memperkenalkan barangkali buat teman-teman yang baru pantengin acara ini. Kita akan perkenalkan salah satu, karena di sini ada dari tim Tongkeret Beting yang datang hanya 2 orang, karena mungkin sebagian ada kesibukan masing-masing lah mungkin ya. Jadi kita perkenalkan dulu dari sini ya. Dari sini namanya siapa? Saya Gemar Filsafat. Gemar Filsafat. Yang sana? Saya Mike. Oh, Pai. Langsung ikut kan? Oh, yang kedua itu Astro. Oke. Nah, jadi teman-teman, bintang tamu ini benar-benar dari Tongkeret Beting. Nah, ini salah satu channel yang benar-benar legend banget, dan ini benar-benar strong banget ya, karena apa ya, ketika mereka beliau ini ketika eksplor apa ya, benar-benar itu pemberani banget. Makanya kalian harus nonton, jangan sampai dilewatkan sampai acara ini benar-benar beres ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol di dalam lagi ya. Dan oke lah, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ini ya. Buat Agema nih ya, sejak kapan mendirikan tim Tongkeret Beting? Oh, sejak kapan sih? Sejak kapan? Sudah sebenarnya udah 3 tahun. Ya. Kita mendirikan Tongkeret Beting kan juga sedikit ingin memberikan edukasi ya buat masyarakat Cianjur juga, atau Indonesia juga, bagaimana sih pentingnya tentang yang namanya mata air, saling menghargai di setiap apa ya, makhluk hidup lah yang ada di dunia ini gitu. Jadi intinya kita jangan pernah juga merasa takut dengan hal-hal seperti itu terinspirasi sehingga terjadi yang namanya Tongkeret Beting, terlahir dari Tongkeret Beting itu ya, inspirasinya dari situ. Oh, jadi beliau ini mendirikan Tongkeret Beting karena ada inspirasi dari mungkin dari perjalanan dulu saya ketika pacar jalan punya sebutnya itu. Oh, yang naik gunung ya. Ya. Oke, dan alasan pendiriannya apa sih? Alasan mendirikan Tongkeret Beting? Ikut ya. Ikut ya. Dulu ada waktu zaman Angga, terus dulu ada jam waktu kita apa namanya tawasul ya. Tawasul. Awal-awalnya tawasul kan. Dan dari juga terus banyak teman-teman yang ikut pada waktu itu. Ketika beres kita tawasul itu, kita menggunakan suara alam itu Tongkeret malam pada waktu itu. Kemudian kan kalau Tongkeret itu pasti ada di siang hari, nggak ada malam hari. Nah, kebetulan pada malam itu ada Tongkeret, makanya kita Cianjur, sejarah Cianjur, tempat-tempat seram di Cianjur untuk dikenalkan ke masyarakat Cianjur. Jadi tidak hanya untuk sekedar ekspor, tapi edukasi juga. Ya, edukasi juga. Oke. Nah, terus berapa anggota sih yang saat ini berjalan? Kalau yang saat ini berjalan mungkin ada beberapa ya, ada 4 orang, 5 orang lah untuk saat ini. Tapi dari keseluruhan mungkin banyak, karena
ditopang juga kan karena kita pertama kerja juga nggak semuanya libur, makanya mungkin yang serada aktif yang sering aktif ya berempat lah paling banyak. Oke. Nah, dan ini saya mau nanya, kenapa sih filosofi logonya gambar ini kan gambar tongeret putihnya, tongeret maksudnya, kenapa nggak gambar yang lain gitu? Karena kalau menurut saya ya tongeret itu sebenarnya kenapa itu adalah suara yang bisa memberikan kesembuhan sebenarnya. Orang yang bisa mencari ketenangan itu dengan suara-suara alam, termasuk yang pertama itu ya tongeret. Benar. Nah setelah itu ada yang namanya ada suara di sawah dan di kodok, itu sebenarnya adem gitu ya di mata, makanya apalagi di perkampungan apalagi kan orang kota sering ke kampung itu buat ngadem. Nah mereka itu mencari yang namanya ketenangan jiwa. Nah itulah mereka tuh mencari sumber-sumber suara juga yang bisa menenangkan jiwanya juga. Makanya saya berinisiatif minimal enak dipandang gitu ya, karena suara tongeret itu memang enak didengar juga gitu. Oke, nah jadi seperti itu kita akan terus ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi soal perjalanan beliau dengan cerita-cerita pengalaman ketika mereka eksplor, dan apakah di saat eksplor itu terjadi hal-hal yang seperti kayak gimana. Pokoknya tonton terus acaranya teman-teman. Nah jadi seperti kayak gitu, karena beliau ini apalagi ini Gema Filsafat ini salah satu mungkin punya kelebihan, yaitu beliau ini benar-benar punya indigo. Jadi beliau itu ketika mau eksplor ke salah satu lokasi yang angker itu teman-teman, beliau bisa merasakan gitu, bisa merasakan soal kondisi atau keberadaan makhluk halus di lokasi tersebut. Nah, oke, dan ini buat Mak Opai sekarang, pertanyaan buat Mak Opai ya, karena Mak Opai tadi ini kelihatannya kayak boleh santai aja nunggu. Nggak apa-apa. Biar lebih mistis. Karena ini teman saya yang satu ini, Mak Opai ini benar-benar kalau misalkan orangnya gimana ya, humoris juga. Jadi tapi kalau misalkan kita ngobrolnya serius, di saat lagi bercanda. Ngebarang di kasur. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Mak Opai. Mak Opai, kisah mistis di tempat eksplorasi ini pertanyaannya ya. Pernah gak Mak Opai ketika eksplor diganggu oleh makhluk halus, atau pernah gak melihat sosok makhluk halus ketika eksplor? Sebetulnya kalau misalkan pernah enggak, kayaknya setiap eksplor pernah sering. Apa aja yang pernah Mak Opai Yang paling parah itu waktu di Cibeber di Gunung Gombong, yang di jalan gue katanya sensor tempat. Iya, kan bagian belakang di sono kita kan. Oh gitu. Mantap. Ternyata kita kan ekspor cuma bertiga kita sama Wahyu. Kebetulan Wahyu lagi sakit. Udah saya belajar naik ke atas. Meskipun kondisi ngekos. Ceritanya ngekos lah kayak orang biasa, orang keren lah. Ngekos. Pas ngekos sekitar 15 menit ada warga yang ikut. Itu juga warga. Ternyata gangguannya lumayan. Banyak interaksinya. Pertama juga stabilizer udah gak benar. Yang gak balance lah ya. Betul. Yang kedua si bintang tamu yang pengen yang mau ikut mengundurkan diri. Kenapa tuh? Ya mungkin karena udah merasa ada yang megang, ada yang Udah ada gangguan. di situ. Udah saya sendiri dia nunggu dijemput sama tim. Saya sendiri. Itu kejadian benar-benar kata siapa yang itu ada di
daerah Kalimantan nggak sini Sunda juga ada ya Bu ya? cuma kuyangnya beda gitu. Oh gitu. Itu saya sedikit agak samar awalnya, sedikit agak samar karena yang pertama itu saya nggak pegang stabilizer, tapi kata Akin itu stabilizer Ada yang goyang? ada yang goyang, padahal saya jauh atau sedikit 5 meter karena saya standby kamera. Taunya kayak yang ada yang di bawah-bawah, ada yang di bawah-bawah. Cuman saya nggak ngelihat kalau kamera itu di bawah-bawah. Dan saya ambil kembali, tahunya stabilizer itu apa namanya? Loss ini ya, loss control use. Jadi nggak bisa nggak sama sekali nggak. Pas pop, bos terlihat awalnya itu kayak rambut. Kita kan pakai infrared ya, jadi infrared itu paling lebih jelas. Ya lebih Kita infrared, kita pakai shutter, kelihatannya kalau pakai shutter kayak rambut. Ya. Tapi kalau infrared jelas banget. Jelas banget. Dari situ ada suara cekikan, terus di atas yang kita takut ya ada makhluk buas ya, kayak Hewan lah. kayak gitulah. Oh iya. Tet, Kayak tet, Momok. Alright. Kan bahasa yang tet, Nah, taunya dia takut. ada suara kayak yang Kalau longsor mustahil karena nggak ada hujannya. Pas satu terus ke depan, banyak muncul sewanita. Dikira kunti kan. iya iya. Kalau saya kunti kan saya demen kan ya, ambil rambut aja. Aw. Samperin ada sekitar 5 meter dari pandangan. Itu jelas banget. Berarti dekat banget kalau yang 5 meter ya jaraknya. Lama kelamaan dikira kan sebadan. Dikira sebadan. Taunya cuma gitu doang. Kalau dua sama tenggorokan. Tapi nggak ada jatuh, cuma kayak tenggorokan. Itu bergerak cekikan. Balik lagi saya samperin lebih dekat. Malah dia lebih berani deh. Kita baca ya kayak sebisa kita lah. Taunya dia lebih padat lagi. Dia kan dia. Kalau ini itu kita membaca dia pasti bisa. Kecuali kita benar-benar ikhlas bacanya. Akhirnya saya lempar semua batu, nggak ada. Hilang. Taunya di belakang ada besar sekitar 5 meter. Rambutnya udah goblok. Cuma nggak ada muka, cuma kelihatannya mata doang. Cuman Rambutnya panjang tapi panjang. Saya benar-benar shock dari situ. Mau lari celaka. Masalahnya di bawah kan juga. Tapi kalau saya mundur, saya lebih bahaya lagi. Itu sosoknya kayak Batara Karang, kayak jenggot atau gimana itu kuyang itu? Kalau kuyang itu kayak kunti tapi karena setengah badan kan. Kunti itu kan kita aja kalau misalkan kelihatan dari jauh mukanya kayak manusia ya. Kalau kita dekat dia lebih jelas ke kayak hancur begitu. Orang kalau istilahnya jangan takut sama yang kayak gitu. Kalau kita sering lihat bebegi itu mau sih tahu kan? Yang suka ada di sawah itu. Orang-orang hanya di dalam di sawah. Seperti segala itu ulah sieun. Saya mah lebih takut sama boneka kayak boneka Cak. Oh, ngeri emang. Kalau yang itu mau kita lebih dekat. Ngeri banget sih emang. Karena sebetulnya dia juga dibutakan ya, Makanya kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini dia juga cuek-cuek amat. Akhirnya dia hilang. Yang gede itu saya udah enak. Itu dia jadi kafir ya, benar-benar woi. Saya samperin saya kayak bilang, kamu tidak izin sama saya. Saya interaksi terus. Jadi saya mundur. Pas mundur, saya di belakang ini ada jambak. Ada yang nempel itu anaknya Naruto. Ikutin itu sampai rumah enggak? Ikutin sampai ke rumah. Apa yang terjadi di rumah kita? Di rumah itu kejadiannya pas sama keluarga saya lagi nggak ada di luar, lagi ada di rumah kali. Itu datangnya sekitar jam 1:30. Itu datang. Saya lihat pas di rumah kan ada tangga. Di rumah ada tangga. Saya tanya lagi, kenapa? Saya titip anak saya. Emangnya saya penitipan. Kalau duit oke, saya bagi. Oh jadi Mang Opai ini teman-teman beliau ini bisa berinteraksi dengan makhluk halus teman-teman ya. Lalu gimana? Ya akhirnya
mungkin ada something lah di belakang saya atau siapa atau gimana. Kalau orang Sunda dibilangnya karupun, artinya dia naik ke atas ada yang disampaikan nggak yang ikut ke rumah itu? yang disampaikan satu, setiap saya masuk ke explore, apalagi yang lebih angker, apalagi di situ ada makom karupun yang udah kita lihat itu yang paling bahaya. Kebanyakan yang explore kan juga asal aib aja kan. Kebanyakan kan kayak explore orang yang benar-benar kayak yang senior kita itu menelusuri dulu. Kadang pas waktu dia nggak apa-apa, tapi di belakangnya pas waktu ada ekspor yang lain atau warga yang lain ke situ pas datang dia bisa terganggu. Yang diganggu yang adanya. Makanya setiap kita ekspor kita dibiasakan sedikit ada ritual ya. Kita ada sedikit hadiah lah sama karupun. Sopan satu juga kita lihat apakah di sini ada benar-benar makom karupun. Karena kan ada makom yang nggak bakal kelihatan kan dalam kain aja. Kita harus sopan satu. Benar. Imbasnya ke siapa? Sampai ke kita, tapi keluarga yang masyarakat setempat. Makanya buat saya mah boleh ekspor, tapi kita harus sopan satu. Bukan manusia aja, makhluk yang sama, makhluk yang kasih mata, karena semua juga punya kehidupan. Benar. Nah jadi seperti itulah perjalanan Mang Opai ketika beliau explore, dan beliau ini atau Mang Opai ini ketika explore itu melihat sosok kuyang ya, karena mungkin banyak orang yang mengira hantu kuyang itu adanya di Jawa. Enggak sebetulnya, karena ini udah terbukti banget oleh Mang Opai yang dari tim Tongret Tetim. Beliau benar-benar melihat sosok dengan jarak yang dekat 5 meter mungkin ya. 5 meter itu wujudnya itu kalau dilihat dari kejauhan, tadi kata Mang Opai itu sosoknya seperti kayak kutilanan. Cuman kalau kita lebih dekat lagi, itu sosoknya hancur banget ya Mang Opai. Itu benar, saya benar-benar dengar ceritanya ngeri banget Mang Opai. Itu karena jin itu bisa merupakan namanya. Iya. Paribasana jadi lupain apa aja bisa. Apa itu kelebihan. Mau jadi apa juga. Makanya dia itu sakti di dunia. Tapi dia nggak bisa sempurna lebih sempurna. Iya. Dia kalah sama manusia. Sama kita ikhlas bilang Bismillah juga ibaratnya. Panasan. Gitu. Karena itu melihat dari segi ketakutan kita. Iya benar. Kalau orang kita lagi takut, dia lebih menguasai. Kalau kita berani, nggak bakal. kebanyakan kita yang takut itu celaka itu bukan celaka sama jin, sama pulang pasorangan lah, cek sudah cek bahasa Indonesia ramah ya, ibaratnya teh lah mana mah kejalan yang sorangan padahal naon tapi sieun bakung paribasanya buat bak. Coba lu mana bisa ngomong di luar? Iya. Masih ngomong aing di luar kecicing cenah. Jadi banyak yang disalahin. Ecet jurik teh sarankeun ka aing wae nonton bahasa gitu benernya. Jurik teh nama oge, paribasana gini. Kan gitu. Jadi wah jurik teh. Oke. Nah, tadi itu pembicaraan dari Mang Opai, dan sekarang saya mau nanya ke Gema nih, apa sih ketika di lokasi ekspor itu yang dirasakan? Sebenarnya mungkin juga tahu ya, pertama saya ekspor itu edisi bisa ekspor itu menjadi positif pada waktu di Serpong ya, Serpong di Tangkil mungkin ya? Bukan Tangkil, Serpong Sarampo. Oh Sarampo. Nah di situ ketika saya pertama kali ekspor di situ, ternyata saya ingin mencoba mengalahkan rasa takut saya. Ya, memang saya dari rumah takut ya. Tapi saya ingin mencoba merasakan atau mengalahkan rasa takut itu. Pada waktu itu alhamdulillah ketika saya pertama kali ekspor itu dikasih bangunan yang sudah lama kosong dan memang kali pada waktu itu memang ada katanya sebanyak korban di tempat itu. Memang ketika yang saya rasakan pada waktu ekspor itu memang rasa takut itu muncul. Tapi ketika kita berpikir ingin mengeluarkan atau berpikir baik terhadap
ketika kita yang bertiga baik juga, nah di situ mulai timbul rasa percaya diri dan rasa takut hilang dengan sendirinya. Memang itu sugesti yang memang harus kita hilangkan ya. Benar. Memang kita harus percaya karena itu pun iman ya, percaya dengan gaib. Tapi tidak takut dengan gaib, tapi kita mempercayai gaib. Nah itu yang menimbulkan keberanian, dan pada waktu itu saya bisa berani memang melakukan aura-aura yang memang yang bikin saya dari itu bisa merasakan budaya agama saya naik gunung dan tidak memakai sama sekali alas kaki ya. Pada waktu itu ya memang bisa merasakan aura-aura energi alam itu memang benar, tidak hanya cerita di Naruto saja ya, bisa merasakan apa mode semi kayak gitu kan. Bisa nyatanya juga ada ternyata ya, bisa nyata itu ternyata yang saya justru film-film itu ngambil dari cerita yang benar maksudnya itu ya memang daripada ya legenda itu memang ada sebenarnya. Memang yang saya rasakan pada waktu itu luar biasa banget energinya. Pada saat kita berbenturan energi pada waktunya itu memang kalau memang stabilitas tubuh kita tidak maksimal atau tidak memang bisa berbentrok, karena bentrokan antara energi, makanya suka ada bahasa kalau misalkan ketemu hal seperti itu katanya sial katanya, terus besoknya kita jadi sakit. Nah itu benturan energi yang memang kita harus lawan. Kalau memang kita takut ya besoknya kita sakit, tapi kalau memang kita sembuh atau misalkan kita kuat dan energi kita lebih besar daripada mereka. Biarpun kita merasa takut, tapi kalau kita percaya diri pada waktu melewati jalan gelap, sebenarnya ya memang tadi yang berbicara mau baik itu sugesti kita, karena sugesti kita ketika melihat hal yang gelap dan memang menyeramkan itu sudah di luar nalar, itu sudah ada yang namanya pocong berhalusinasi pada itu. Ya mungkin kita bisa melihat pada apa ya, kalau memang saya punya rasa takut ya, saya mungkin bisa melihat pada filmnya After Earth ya, yang saya pelajari. Saya tidak akan membicarakan hal-hal yang itu, tapi saya akan membicarakan yang saya pelajari. Melihat film After itu, si makhluk bisa melihat ketakutan kita tanpa punya mata itu. Nah saya konotasikan itu dalam ilmu gaib itu seperti jin. Jin bisa merasakan aura takut kita. Nah itu aura kita itu ketika kita berpikir sesuatu hal, misalkan dinyata kayak cari tanah bejana loba pocong atau ada kuntilanak, nah itu akan dengan sendirinya akan membentuk apa yang kita pikirkan sehingga menjadi wujud. Nah makanya kalau buat teman-teman semuanya ya, ini mas saran saja ketika melewati tempat-tempat gelap itu, pikirkanlah hal yang menyenangkan. Nah itu akan membuat suatu perisai untuk kita, atau ada istilahnya kalau zaman dulu pembacaan itu hanya untuk mengalihkan perhatian kita dari rasa takut, pada akhirnya berani. Nah dan yang sering dilihat oleh Gema itu sosok apa sih? Kalau yang sering dilihat sama saya itu kebanyakan jin ya, jin hitam gede ya, hitam gede tinggi, genderuwo mungkin ya, sosok kayak gitu. Mungkin pernah pada saat waktu di Gadok itu pertama kali saya melihat kuntilanak ya, waktu di Gadok itu ada beberapa ya panas yang ada gila itu ya. Nah kita berapa kali kejar, saya sebenarnya kenapa tiap kali saya eksplor saya selalu kejar penampakan tersebut, karena saya pengen membuktikan bahwa makhluk seperti itu tidak bisa seperti ya gimmick dipukulin itu seperti di film-film enggak kayak gitu ya sebenarnya mungkin ya masuknya ke hiburan. Tapi saya ingin membuktikan bahwa makhluk seperti itu memang tidak bisa kita pegang sama sekali, karena ada mungkin pada saat kita bertemu itu ada feedback buat kita, yaitu energi negatif yang kita terima itu akan membuat kita jatuh sakit. Makanya di sini harus apa ya, harus melawan interaksi antara dua energi tersebut. Oke, jadi pengalaman yang ketika Gema eksplor di lokasi yang itu seperti kayak gitu. Jadi beliau ini atau Gema ini sering
melihat sosok tinggi besar hitam ya. Mungkin kalau oleh masyarakat diceritakan sosok kayak gitu mungkin sosok genderuwo juga mungkin ya. Karena emang saya juga menyaksikan sendiri karena dulu saya sempat lama juga bergabung dengan tim mereka dan benar-benar ketika kita atau dulu explore Tongret Peting itu benar-benar apa ya, benar-benar sering mendapatkan jackpot juga, bawa bonus juga ya, karena yang kita kunjungi itu benar-benar tempat yang benar banget oleh masyarakat yang sering diceritakan bahwa lokasi tersebut itu benar-benar banyak kejadian, mungkin banyak goibnya. Maka dari itu saya dulu bersama tim Tongret Peting ini mencoba untuk bereksplorasi di tempat tersebut dan benar-benar itu apa ya, nyata banget bahwa di lokasi yang kita kunjungi itu benar-benar selalu mendapatkan sosok-sosok atau gangguan-gangguan atau interaksi-interaksi yang hanya bonus aja. Itu hanya bonus aja. Dan mungkin tim Tongret Peting ini nggak hanya eksplorasi, karena beliau ini mungkin sambil edukasi juga, pengenalan sejarah-sejarah yang ada khususnya di Cianjur dulu, dan mungkin buat kedepannya beliau juga kalau ada umur atau rezeki yang luar biasa mungkin akan mencoba keluar kota juga ya. Dan mudah-mudahan aja, doain aja buat teman-teman bintang tamu yang saat ini saya undang, mudah-mudahan mereka bisa terus berkarya dan bisa terus menghibur kepada kalian ya. Mudah-mudahan aja kita asal support aja ya, karena saya juga di sini tujuannya Fanspage Networker ini atau kreator dan ini YouTube-nya ya, intinya kita menghibur aja, karena ini benar-benar pas banget di saat pandemi kayak gini. Mungkin kan kebanyakan orang berada di rumah. Betul. Nah, dan mudah-mudahan dengan adanya hiburan kayak gini, masyarakat dimanapun kalian berada, semoga kalian terhibur dengan acara saya. Oke, kita bacain komentar dulu ini. Ada dari Neng Nong juga, sehat selalu guys. Ih mantap, anak-anak YouTuber semua guys kayak gitu. Guys. Minum dulu. Santai juga. Ada Mama Siva Setiani sedang menonton. Oke, ini viewersnya udah 6.000 juta. Anjir, 6.000 juta, mantap, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, kita kan ini benar-benar perdana. Kita mungkin udah 3 kali live streaming atau 3 kali acara podcast kayak gini, karena kemarin juga saya sempat mendatangkan 2 bintang tamu dan ini yang ketiganya. Jadi ya dimaklum lah, karena kita baru tayang mungkin ya, karena Fanspage ini baru bikin acara podcast kayak gini, jadi dimaklum lah. Tapi biar tambah seru lagi, saya minta bantu share-nya juga. Ini yang lagi nonton boleh typing juga, kalian juga boleh bertanya-tanya kepada bintang tamu ini. Silahkan mau bertanya apa, tapi dengan tema, dengan masih di lingkungan soal misteri atau soal goib ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya boleh silahkan ya teman-teman. Karena ngomong-ngomong ini haus juga sih sebetulnya. Enggak, kopi dulu lah. Emang Gak ngomong kenapa? Apa? biar ketampanan saya nanti udah. Oh gitu, jadi kalau kopi mah muru dulu gitu. Dulu ini mah kan akan yang lolos saya. Nah jadi kalau dengar cerita dari mereka ini benar-benar sangat baik banget ya, karena saya juga mengalami sih di posisi seperti mereka, karena mungkin saya sudah lama juga ya di dunia kayak gitu, ekspor kayak gitu. Karena benar-benar ketika saya di lokasi angker kayak gitu, yang benar-benar dirasakan itu benar-benar apa ya, agak mungkin kalau rasa takut teman-teman emang takut banget, karena kita di situ beresiko tinggi, bener ya, resiko tingginya benar-benar apa ya, pokoknya kita kan ini bermain di tengah malam teman-temannya, apalagi kita kan menguak mitos. Jadi apapun mitos yang ada di lokasi tersebut, saya akan mendobrak apakah benar ada sosok atau apakah benar kejadiannya seperti kayak gini. Jadi saya itu benar-benar penasaran banget, maka dari itu saya benar-benar dulu juga ketika eksplor itu banyak sekali lah hal-hal yang menimpa pada diri saya sendiri, diri pribadi saya sendiri,
ketika eksplor itu saya benar-benar sering banget apalagi diganggu oleh makhluk gaib ya. Dan yang saya sering lihat sosok yang agak-agak putih kayak gitu kalau saya mah apa? Oh, dari dulu juga. Itu mah populer Ya. Kalau dari slot mah Sweet Bonanza mah Bisa terus jadi nggak ada yang lain. Jadi kalau itu permen kan jebret, hanya 100 jebret. Bukan jebret. Tapi benar kalau kita kan kebanyakan explore kita itu udah berdua ya, udah banyak kan. Kita satu itu kan nggak sama kan solo. Kita monitoring sekitar 500 meter. ya kira-kira 1 kilo lah. Tapi ada kejadian yang lucu yang waktu kita di daerah Jangari ya. Dari Jangari itu teman-teman saya kehilangan HP itu. Hijau sama saya, hijau kata saya, HP saya hilang. Saya kan bawa dua tuh. Kita kan orang kaya dulu ya. HP-nya dua, HP-nya dua. Titip. Satu tangan. Hilang satu tuh. Saya balik apa namanya? Inilah nyari lagi. Pasti dilihat kan jauh nggak ada, hilang ada. Cari lagi ada tuh. Saya kan ngeceknya takutnya ada warga ya. Taunya ada warga di pohon pisang. Saya samperin, taunya enggak. Sembunyi lagi. Sembunyi tuh. Pas sembunyi, saya nyari-nyari tuh. Waktu itu kalau nggak salah yang jadi host kan Kang Yuda ya. Kang Yuda udah pulang kembali. Pas pulang, pikiran saya yang di depan itu hijau. Ternyata Korea hitam. Karena kan kita melihatnya pakai cahaya. Oh yang di kebun itu pohon jengjen itu karet ya? Saya lihat pertama itu kecil. Itu kan sampai ngejar-ngejar mau upaya sampai mengelilingi bukit kan? Bukit kan? Awalnya kecil segede naon ya? Segede anak gol lah gitu. Ya. Pas saya lihat lagi agak gedean kayak ini Lebih besar lagi. Pas lebih besar, agrem. Dikira teh, wah, gitu kan? Wah, jauh lah segera itu gitu kan? Taunya pas monitor, jadi mana? Di monitor Allah. Pas udah begini, kayak muda, dikira, ya itu teh lah, si itu, kan itu masih luar kan ya? Kusuk lari. Itu mah benar-benar sampai ngeliling bukit. Itu bukit. Lah kalau misalkan dianyangkeun mah di dieu mah ketika itu berani ketika mana? Kapuyen begitu. Kita lari padahal penasaran ngejar apa benda apa itu atau saya yang dikejar. Oh gitu. Saya yang dikejar. Jadi bukan apa yang ngejar. Sampai saya balik lagi ke sana, cuma ada yang mancing. Ada apa-apa? Enggak. Cuma enggak doang. Yang jadi aneh, saya nyeker, gak pakai sendal, saya lari mau black out tanah orang. Yang tahunya anak-anak udah pada standby di monitor udah mau closing. Saya masih keliling-keliling di situ. Tahunya yang seperti itu dulu kata orang tua itu namanya Orowodol teh. Iya, kalau bisa jadi meo gitu. Nah itu Orowodol itu kan mitosnya kalau misalkan kita sedikit mengganggu makhluk Orowodol tersebut, banyak orang berbicara bahwa kalau misalkan dimakan sama makhluk tersebut, kita dibuangnya di mana, itu benar nggak? Atau mitos atau gimana? Itu kan masih mitos. Karena belum ada yang ya kalau dulu mungkin ada kejadian seperti itu. Ada kejadian orang-orang yang sembunyiin kayak kalau mereka juga. Namanya ibaratnya dongeng orang tua itu pasti ada kejadiannya. Karena setiap dongeng atau legenda itu nggak semata-mata dia cuma hanya bicara aja. Karena itu kalau viral mah terus menerus. Iya pasti ada kejadian. Iya. Karena saya pernah ngalamin hal yang seperti itu. Iya. Karena saya pernah ngalamin tidur 2 hari sampai saya dibawa ke alam yang lain. Oh yang kejadian di laut itu ya? Kalau di laut beda lagi. Kalau di laut beda lagi. Kalau yang itu yang di gunung. Yang di gunung. Itu awal mula mulai ibaratnya mengenal hal-hal goib dari situ. Yang kedua dari
saya tenggelam di pelabuhan selama sejam lebih itu. Iya, iya. Dari situ saya mulai mengenal bahwa di situ di laut itu benar-benar ada kehidupan bukan manusia tapi alam lain gitu. Karena kita nggak usah takut juga. Meskipun saya sampai ada kejadian yang datang ke rumah itu yang bawa kayak prajurit. Oh, ada sampai ada yang datang ke rumah. Sampai ada datang jin yang mengaku bahwa dia itu budak. Datang ke kamar saya bahwa kamu itu bukan tempatnya bukan di sini, tapi tempat kamu itu di laut. Oh, jadi mau ngambil lagi mau opai ke Saya laut. Istihoro, saya kemana sampai saya kembali ke jalan-jalan ke Gunung Gili sendiri, ke Gunung Sancang sendiri. Saya pengen tahu bahwa jati diri saya itu yang waktu tenggelam itu di mana. Sampai sekarang belum ada jawaban. Dan belum ada jawaban siapakah yang menolong saya Di saat pas kejadian. karena pas waktu dilihat pas saya kejadian itu sekitar padahal itu jarak masih dekat ya, hari Senin dan nggak ada pengunjung. Pas waktu Sepi ya? Pas waktu nolongin saya itu pas waktu teman saya mau ngucapin terima kasih itu nggak ada. Itu jarak sekitar berapa detik. Tapi itu tim SAR nggak ada itu. Nah, dulu belum ada tim SAR Penjaga keamanan belum ada ya. Sekarang Itu tahun berapa tahun kejadian? 99. Kejadiannya tahun berapa? 99. 99. Udah lama banget. Jelas. Berarti waktu usia berapa ngapain? Berarti masih sekolah lah. Masih sekolah. Masih sekolah. Kalau rumah ya lah. Saya sekarang mau 26. Wih, mantap ya, masih muda ya. Dari situ saya mulai agak sedikit banyak kejadian sampai saya 2 bulan nggak mau keluar rumah. Karena apa? Karena hal-hal yang kayak gitu setiap saya masuk ke rumah, setiap masuk pasar banyak halusinasi yang kelihatan kayak ada yang bawa apa. Nah ini, oke, mau Pak. Nah ini ada pertanyaan dari Padepokan Muja. Di tim ada nggak yang bisa ngambil benda atau barang-barang pusaka goib? Di tim kalian ada nggak? Sebetulnya masalah kayak gitu kita dulu pernah, saya dulu pernah, cuman kan itu bukan milik kita ya. Nggak. Kita bukan milik kita, tapi ibaratnya ininya konsekuensinya nanti ke depannya Seperti kayak dampaknya lah. betul. Jadi kita nggak sewenang-wenang harus ngambil seenaknya aja, karena itu kalau bukan miliknya kita. Kayak dulu kan pernah ada yang dikasih ya, waktu saya pernah main ke daerah yang waktu pertama ngikut ke sini, yang waktu ke Ciluput mana ya, yang villa kecil itu yang ya itu masih daerah kalau nggak salah. saya pernah dikasih kayak daun cuman kuningan, mas saya kan didiemin ya, nggak bilang-bilang ke teman-teman ini rezeki saya, pas bawa ke rumah karena belum ada izin. Masalahnya dan sekarang pun kita tujuan kita adanya ekspor itu sebetulnya bukan buat menarik. Sebetulnya buat menarik itu semua juga pandai kalau kita bisa benar-benar begini. Cuman kita buat apa sih lah ya? Saya ngerti. Mendingan kita cari di kali aja lah, Kinyang. Bener, sebuk-sebuk emas kan itu dijual bisa jadi uang, bisa buat keluarga. Apa selekene? Ini borongkeun itu. Ulah lah, ibaratnya jangan. Tapi kalau misalkan ada yang misalkan benar-benar itu keilmuan benar-benar kuat, konsekuensinya pas jodohna jeung urang lah. Mendingan itu jodohna lah. Iya. Penta we paribasana di penta ka bisa penta ka manehna. Da mun teh di penta masalah jeung mal atuh nu datangna kumaha. Karena jin itu kan tidak kasat. Betul. Bahkan kita melihat. Betul. Kalau kita melihat, kita kerasukan. Iya. Itu kan udah hukum. Ya. Kalau siapa yang bukan merasakan melihat jin, berarti kita juga kerasukan jin seperti itu kan. Tapi gimana kitanya, ada yang bisa dibalikin lagi, bisa disterilkan kembali, ada yang tetap menetap, ada juga yang kelebihan seperti Kang Guma, seperti ini punya kelebihan dari masa itu ya, masa kecil
Jadi Iya. itu indigo keistimewaan itu yang harus dipegang. Iya. Jadi intinya kalau untuk masalah pengambilan mustika sebetulnya saya pernah, cuma untuk saat ini saya kapok. Saya tidak kapok. Karena kan ya, konsepnya seperti inilah. Kalau soal yang tadi pertanyaan siapa, Padepokan Muja ya. ya pada bukan puja pertanyaan dari beliau. Jadi tidak semua barang itu harus diambil, karena yang saya tahu, yang saya sering pelajari sejarah itu tidak semesta-merta orang dahulu itu menanam sebuah pusaka di tempat tersebut, karena itu yang akan bisa menghidupkan atau yang bisa memberikan energi alam untuk sekitar. Seperti kalau misalkan kita ada pusaka misalkan di Gunung Gede. Nah, mungkin orang dulu itu membuat atau menanam pusaka itu di Gunung Gede itu untuk menahan letusan gunung berapi. Dan secara langsung kita paksa ambil, terus kita bawa pulang, terus terjadi bencana. Oh, benar. Nah, itu akan menyebabkan bencana Dampak terbesar. atau musibah, ya. Ya. Orang dahulu itu dengan pemikiran yang benar-benar matang gitu. Di mana kita harus menyimpan, di mana kita harus memberikan atau menanam tersebut, karena untuk keseimbangan dunia ini, karena keseimbangan dunia ini tidak hanya manusia saja, tidak hanya makhluk gaib aja, tapi ada, kalau dalam istilah Islam itu ada namanya hodam ya. Ada yang namanya hodam juga. Nah, hodam tersebut itu ditanam itu untuk menyeimbangkan dunia ini. Makanya dalam yang saya pelajari itu dalam konsep saya itu ada yang namanya penompang langit. Makanya dalam prasakti ada yang namanya tongkat penompang langit. Itu memang benar ada sebetulnya penompang langit tersebut. Kalau misalkan langit tidak ditompang, gak bakalan gimana semuanya, bulan, bintang itu semuanya pada jatuh. Itu ada penompang langit. Makanya dalam yang saya pelajari itu ada yang namanya sarang-sarang semut, sarang burung. Itu untuk penompang langit, penyimbang langit. Makanya dalam buku sejarah biologi itu ada yang namanya rotasi, rotasi makanan. Ular makan tikus makan padi. Itu rantai makanan itu memang keseimbangan. Nah, dalam hidup juga itu seperti itu. Tidak hanya manusia dan makhluk astral ya, sebutnya jin, itu tidak hanya itu, tapi memang ditanam benda-benda pusaka itu untuk melindungi suatu tempat biar kalau istilahnya sudah emang megeumeun. Jadi penting intinya ayam emas memang harus harta karun memang harus dilindungi gitu kan, karena tidak semua makhluk itu mempunyai hak untuk mengambil barang tersebut. Kalau memang kita diantarkan dan dikasih itu mungkin rezeki namanya, tapi untuk secara paksa mungkin kita tidak pernah melakukan hal seperti itu, karena konsekuensinya bukan hanya pada kita juga, tapi anak turunan kita juga yang akan mendapatkan konsekuensi tersebut. Kalau kita merusak alam, merusak kayak mata air yang ada mungkin di daerah masing-masing atau masyarakat Cianjur, ada mata air yang dirusak, yang mungkin mata air itu disimboliskan kalau dalam bahasa Banten dalam itu yang namanya cai kahuripan itu sang hyang udal ya, sang hyang udal, ada sang hyang pertiwi. Itu kalau misalkan kita merusak itu anak turunan kita yang akan kena. Makanya mereka orang dahulu itu menjaga sumber-sumber kehidupan itu untuk dipelihara dan untuk dijaga. Makanya tidak adalah ya salah satu produk air yang memang mereka mengambil sumber itu, tapi mereka menjaga juga kelestarian sumber air tersebut. Itulah mungkin di kita tidak ada ya untuk pengambilan hal seperti itu mungkin ya. Nah, jadi seperti kayak gitu teman-teman. Jadi beliau ini enggak hanya cuman menguak mitos atau eksplorasi aja. Jadi beliau ini menyusuri ketika ada rekomendasi lokasi, dan di lokasi tersebut ada mata air, cuman mungkin beberapa masyarakat tidak mengasih tahu bahwa di lokasi tersebut ada mata air. Dan ini dari tim Tongret ini selalu terus menelusuri di manakah letak
mata air tersebut atau cai kahuripan kalau di Sunda namanya. Ya. Nah, jadi beliau ini suka ekspor itu benar-benar sampai mengambil air mata air itu, sampai tim juga sempat minum semuanya ya, karena mungkin kita mengambil barokahnya lah. Jadi intinya bersyukurlah teman-teman, Bersyukur, kita ya, benar. dilahirkan di Indonesia, khususnya di Jawa ya. Jawa. Karena di kepulauan ini banyak hal-hal mistis yang perlu kita Ketahui lah. ketahui dan kita lestarikan. Benar. Ibaratnya boleh kita pengen mengetahui atau pengen melihat sosok pusaka seperti apa, tetap kita jangan mengambil, karena dari yang hal-hal yang seperti ekspor yang senior pun hanya ingin tahu aja, tapi tidak mengambil, karena itu bukan barang. Hanya betul juga kayak Kang Gemar, kalau misalkan kita diambil itu kan penopang. Mungkin kalau misalkan kita diambil, mungkin dari situ ada bukit-bukit yang terjadi, bisa jadi longsor, Musibah lah. Yang jadi bencana siapa? Kita yang untung, tapi orang lain Warga yang setempat. merugikan. Ya. Makanya kita itu di khususnya di Pulau Jawa kita bersyukur, karena saya lihat bahwa di Pulau Jawa itu ada sesuatu yang istimewa di mata dunia. Benar. Ada titik paling ini ya, paling apa? Benar-benar paling istimewa mulai dari hal-hal pusaka yang ditanam atau disembunyikan oleh Daerah Jawa emang leluhur kita. Itu sebetulnya bukan untuk kita, sebetulnya dia itu sembunyiin itu buat hal-hal yang lainnya, menjaga istilah. Kalau misalkan nggak ada seperti itu, mungkin dari dulu juga Nggak tahu lah nggak tahu seperti apa. kayak gimana Makanya daerah Jawa ini. kita boleh ibaratnya menarik barang, cuma harus dikembalikan lagi. Terkecuali Apalagi kalau misalkan dipakai musik itu wah itu terkecuali kalau misalkan emang rezekinya dikasih langsung, silakan ambil. kadang-kadang ketika kita tidur lewat mimpi juga ada kan. Ada seperti kayak saya gitu. pernah kejadian seperti itu. Pas waktu mimpi saya disuruh ngambil di pinggiran pohon muncak. Benda apa itu? Itu seperti jengkol, Jengkol tuh kayak buah lah ya. kayak buah jengkol ya, buah jengkol. Padahal di situ nggak ada pohon jengkol. Harusnya sebelum tengah malam saya harus ambil, itu rezeki saya gitu kan. Pas datang ke sana, itu jengkol itu berbentuk sedikit warna hitam, cuma agak sedikit kuning-kuningan gitu. Yeah. Tapi kalau misalkan orang lain bilang bahwa itu kalau misalkan diambil itu bisa jadi emas katanya. Cuma kan itu masuk sugesti orang-orang terdahulu yang kita tanamkan. Dari sekarang biasanya yang lebih percaya itu orang-orang yang benar-benar sedang kesulitan kehidupan biasanya. Jadi itulah, kalau kita makan edukasinya, kalau misalkan ada pusaka kita bagi lagi, meskipun pusaka itu berbentuk sedikitnya emas ya, kita kembalikan lagi. Oke, siap. Ya, kalau misalkan emasnya batangan ya kita ambil. Oke. Jadi lumayan ya. Jadi seperti itulah berbicara dengan soal perjalanan mereka. Nah, dan saya mau nanya nih, ini ada pertanyaan lagi dari Padepokan Tuja. Ada bagian di tim sebagai spiritualnya yang bisa ngeluarin ketika kesurupan? Ada nggak? Ada ya. Ada. Mungkin kita memang untuk ya ini juga saran karena perlu banget sih. Nah, itu saran buat semua tim ekspor yang ada di Cianjur, itu memang harus ada pendamping untuk mengeluarkan hal tersebut, karena cinta itu bermain atau mengusik, bukan mengusik hal-hal yang nyata pada akhirnya. Kita itu mengusik bukan pada kasat mata. Nah, itu memang harus kita mempunyai ahli spiritual seperti itu. Mungkin di tim kita ya alhamdulillah, mungkinnya saya nggak berbicara pribadi, mungkin kita diberi kepercayaan untuk bisa saling menopang. Ketika saya pernah dulu pingsan di pasir, nah di belakang unsur ya. Dalam sejarah saya belum pingsan, tapi pada waktu itu mungkin sesepuh saya atau mungkin memang badan saya juga kurang fit. Pada waktu itu saya masukkan, tapi bukan kemasukan makhluk astral tersebut, tapi karbon saya yang coba mungkin melindungi saya melindungi saya atau kodamnya atau ruhnya
ruhnya atau bukan ruh, jiwa ya, jiwanya mungkin mendampingi saya. Pada akhirnya saya masukkan, alhamdulillah pada waktu itu Mang Opai sendiri yang bisa memberikan sedikit atau memberikan transferan energi pada waktu itu, sehingga saya bisa bangun kembali pada waktu itu. Dan mungkin kalau dalam tim ahli spiritual kita semua, alhamdulillah, dari saya, Mang Opai, Adul, ada juga ya, semualah dari tim kita, alhamdulillah, kecuali Bang Kino ya. Bang Kino memang penakut. dia nggak coba sama sekali ya. Belum nyoba bukan penakut, apa belum berani, belum saatnya. Tapi dia betul-betul berani sebetulnya. Cuman dia nggak mau mencoba. Saatnya Kembali lagi ke situ ya, belum saat. Tapi berani, tapi belum saatnya. Tapi akhirnya lah kita saling menopang, karena yang namanya manusia itu tidak ada yang sakti di dunia ini. Ketika waktu zaman Kian Santang juga kan dia merasa sakti, pada akhirnya dia bertemu yang menancapkan tanah itu, menancapkan tanah bisa katanya kan kalau dalam Sundanya ini bisa ke kamu cabut. Pada akhirnya dia tidak bisa mencabut sampai keluar darah dari mana, baru dia mengakui bahwa dia itu tidak pernah ada yang sakti. Pada kita juga tidak ada yang mengakui seperti itu. Mungkin ada suatu hal yang dititipkan kepada kita untuk ditransferkan kembali kepada orang sekitar untuk membantu mereka. Intinya kita benar-benar misalkan ada yang seperti dengan baca apapun, hanya dengan Bismillah aja, bukan dengan ayat yang lainnya, kita bisa mengeluarkan hal baik kita. Yang penting satu, titik fokus kita cuma satu, yakin. Benar. Kalau Allah udah meyakinkan kita fokus, insya Allah selamat. Makanya jangan membuat api. Benar. Tapi kalau ada api datang sendiri. Kita sendiri. Kita harus benar-benar untuk explore ya teman-teman, harus kita hati minimal harus ada pendamping yang bisa melestarikan harus punya praktisi seperti semula dan melestarikan orang-orang yang kita explore, karena satu makhluk yang kasat mata itu nggak bakal kelihatan, cuma kita merasain seperti apa, dan hal seperti itu yang akan terjadi mungkin kerugiannya kita sendiri atau ke orang lain atau di warga setempat. Jadi intinya silahkan bereksplor, tapi dengan sopan santun, dengan keyakinan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbanyak-banyak baca ayat apa aja sebisa mungkin, dan kita harus benar-benar fokus. Karena penampakan itu hanya bonus. Susah. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perjalanan beliau ini explore, dan ini benar-benar menegangkan banget ya, apalagi kalau kalian misalkan sampai mencoba ikutlah seperti kita mengeksplor atau menguak mitos di tempat yang angker, itu benar-benar luar biasa auranya ya, maksudnya hal yang dirasakannya itu berbeda banget dengan karena ini kita berhadapan dengan salah satu beresiko tinggi juga seperti kayak gini, karena kita berhadapan dengan makhluk halus. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa juga buat malam minggu bereksplorasi, eksplor lagi lah, mungkin menguak mitos lagi ya di lokasi yang seperti biasa yang angker. Kita cuman durasinya hanya 1 jam ya, nggak lama, jadi kita mulai dari jam 11 beres sampai jam 12. Nah kalau buat malam Jumatnya kita mengadakan seperti podcast saya gini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru nonton acara saya malam minggu saya explore, dan buat malam Jumat saya mengadakan podcast di studio Kreator Edan seperti saat ini yang saya lakukan. Nah pertanyaan lagi ini, kita kembali lagi ke pertanyaan yang sangat menegangkan, kisah mistis di luar tempat eksplorasi. Nah pernah nggak ketika ini, maksudnya pernah nggak di luar eksplorasi mengalami hal-hal yang di luar maksudnya diganggu lah, tapi nggak di tempat eksplorasi kayak gitu.
kejadian yang lucu. Saya kan suka mancing ya. Ini buat Maria mancing nih. Saya suka mancing ke Jangari. Ceritanya seperti ini. Saya mancing ke daerah adalah saya nggak disebutin. Mungkin teman-teman juga pernah dengar kalau yang suka mancing ke Jangari pernah ada yang diganggu sama pocong. Di situ ada tukang bargasnya, ada 3 orang dan saya di paling ujung. Sekitar jam 11 itu rame. Dikira ada apa? Dikira ada yang dapat ikan gede. Taunya pada baca. Yang satu udah mau loncat. Saya samperin, ada apa Pak? Oh, itu apa? Karena kalau di rakit itu kan ada belantar ya buat ngejaga supaya ecengnya, tanaman eceng atau sampah supaya nggak masuk ke daerah pemancingan. Pas di situ saya lihat, karena sama-sama, karena kejadiannya pas nggak ada bintang, jadi cuma penerangannya dari lampu kolam. Lama kelamaan dia sedikit muncul kayak nyerupain kayak pelampung gitu, cuman gede gitu. Wah ini pelampung, kata saya yang lepas mungkin. Kiranya. Lama kelamaan kok jadi kayak lontong. Iya kayak lepet gitu. Kayak lepet. Cuman emang lepet tuh nggak putih. Cuman kayak kotor ya. Pas satu waktu saya bangunin yang tukang bargas. Bos, apa gitu? Dia bilang, sambil geleng-geleng apa? Wah, pocong, sholat. Kata dia, sholat apaan itu? Baca. Saya kan penasaran tuh, karena pas waktu bargas, ekornya itu pas depan si pocong itu. Saya samperin emang terasa bau bangkainya itu. Bau bangkai. Oh bau itu benar bau ya? Bau. Pas lama kelamaan ada lampu sorot dari kolam kelihatan itu wajahnya itu benar-benar hancur hitam. Cuman nggak kayak gini, cuma kayak seginilah kelihatannya. Cuman hancur. Kelihatan saya mah kayak wajah jelma itu ditampilkan letak gitu kan. Hidung ada letak gitu. Cuman baunya menyengat gitu karena mungkin itu masih jenis jin ya, jin cair berenang itu. Dia memang pas saya samperin lagi nggak ada. Pas balik lagi udah kata saya udah istighfar semua. Dan hal yang jadi mitos yang sekarang jadi sedikit ya, yang jadi mitos biasanya kalau ketemu sama kain itu sepangeran misalnya buat saya dari malam sampai sore nggak dapat. Kalau masalah dapat mah itu mah rezeki. Pas ada ikannya itu pas kejadian pas pocong itu jam sampai jam 12 itu kejadiannya setengah jam paling lama itu. Saksinya masih ada tukang bargas di Jangari, silakan tanya. Kalau misalkan ayo barengan sama saya. Kalau gak percaya. Pas kedua kalinya pas malam jam setengah 3 kita tidur setengah 3 tidur. Saya lihat ke belakang tukang bargas pulang. Saya di situ ada wanita masih belia lah. Kan saya tanya, Neng, jadi dia kenapa ada di sini gitu? Mustahil kalau misalkan ada cewek di situ karena di belakang itu malam lagi kan? Hutan, nggak ada kampung. Iya. Lagi nyetrum katanya, sendirian. Kok nyetrum, wajah kieu gitu kan? Bios lah gitu. Masuk ke rakit, saya tanya, emang sahana mina? Bilang Fatimah, ngobrol, cuman nggak jarak jauh gitu. Dia kan bilangnya sama temannya. Lama kelamaan nyederak ke belakang, pulang udah nggak bilang. Yang jadi anehnya kalau misalkan dia nyebrang, harusnya kan dangkal. Ini mah kan di belakang mau ke darat dalam. Saya berpikiran yang selalu itu benar. Oke. Dan pernah nggak ini dari tim kalian pernah ada yang kalian kesurupan nggak? Mungkin ada ya, sering ada. Ya kalau misalkan kita sih alhamdulillah ya jarang. Kalau misalkan ada pasti ada aja gitu. Kalau misalkan mungkin dari pertama kita ngekos sampai sekarang belum pernah jarang
pasir. Unsur itu di yang tadi itu bekas apa? Bekas kuburan yang Pemindahan ya, yang di nggak ada namanya. identitas, Oh, bekas tabrakan. oh jadi yang dikubur di tempat itu Orang-orang yang 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 benar-benar kecelakaan ya. yang nggak ada dan juga udah yang hancur nggak bisa ditinggal, yang nggak tahu identitas rumahnya di mana, alamatnya di mana. Pada waktu itu ya saya Pasien rumah sakit itu ya? Kebetulan pada waktu itu saya yang kesurupan itu Karun ya, mungkin dia mau menyerang pada waktu itu. Alhamdulillah saya ada masih diberikan pertolongan sama Allah dengan didatangkannya udah almarhum kakek saya masuk ke dalam tubuh saya pada waktu itu dan Dampingi saya pada waktu itu, dan alhamdulillah kita tidak pernah ada yang itu karena kita setelah kita ekspor dan sebelum kita ekspor kita memakai adat istiadat dulu ya. Adat istiadat itu sopan santun kita dulu, entah itu pada akhirnya ketika kita ekspor itu barbar, itu hanya kita menguji mitos yang beredar di masyarakat tersebut. Iya. Karena katanya kalau misalkan kita tong somong atau jangan tong pelontong lah kita katanya tong sompral sok ayah. Nah kita ingin buktikan pada justru ketika kita berani mereka tidak pernah ada. Karena kalau mitos itu, saya kan kita harus nanya ke orang ya. Benar. Mungkin dengan apa ya, medianya media si makhluk di situ kayak jin, mungkin bisa mengungkap sedikit kan. Seperti kayak yang dulu yang di apa daerah masih daerah Jalani ya, Cadas Gantung. Kang Gemma mentransferkan si goib itu ke saya, pengen tahu tempatnya seperti apa dan kronologisnya di sini itu ceritanya seperti apa. Wanita itu nangis. Cuman emang seperti itu dan saya pun tidak merasakan bahwa ada yang masuk. Yang saya tahu bahwa saya itu tidur seperti itu. Oke, yang paling angker lokasi di mana sih yang benar-benar paling angker yang menurut kalian? Kalau saya itu di Gunung Gombong ya, Gunung Gombong, karena pada waktu kita ekspor pada waktu itu tidak ada yang namanya apa ya, penampakan atau makhluk astral yang memang mengganggu kita, tidak, tapi kita malah disuguhkan sholawat pada waktu itu. Makanya itu yang sebenarnya paling horor buat kita tuh ketika kita ekspor tapi tidak mendengarkan orang yang lagi sholawatan gitu pada waktu itu. Jadi nggak horor gitu, maksudnya buat saya untuk yang ya kayak kemarin di Gadok kan itu nampak gila, itu tidak horor menurut saya. Yang lebih horor lagi, terus yang lebih horor itu ketika kita eksplor dan diberikan suguhan sholawat itu, kita kembali lagi pada diri kita sendiri gitu. Iya. Dosa yang kita pernah buat itu asa kegambar itu pada waktu Yang itu. itu ya seperti di Gunung Picung apa? Yang di Cibubur. Oh ya, Gunung Picung. Saya kan eksplor tuh sama Kang Wahyu berdua. Saya coba sama Kang Wahyu, kita barengan ya, kita berdua ke atas. Di situ ada jalan sebetulnya, jalan menuju ke makom, tapi tertutup. Kok heran bisa jadi tertutup? Saya balik lagi. Saya dengar Kang Wahyu, ada yang ngaji, yang bersolawat. Lama kelamaan angin gede. Padahal di bawah nggak ada angin, hanya di gunung itu yang angin. Itulah bahwa kita itu intinya kita itu diakui buat bersilaturahim. Akhirnya saya sama Kang Wahyu, saya sempat nangis di situ, karena saya mendengar, ya Allah, ada ini kan suatu rekaman bahwa tempat ini sebetulnya dulunya di tempat jaroh yang benar-benar berpositif ya. Ada juga yang minta yang lain-lain, tetap dia mintanya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya mendengar lebih jelas dan bersolawat mengingatkan yang akhirnya sebetulnya bukan mengingatkan bahwa saya itu penuh dengan dosa. Iya. Nih, papat Allah yuk, ayo, seperti ada yang ayo ngajak ngaji. Ibarat nama cek hati mah, pada melek buku hal buku juga, buku lagi ngaji cina. Ada orang cicing sih, sampai saatnya saya sama Kang Wahyu merenung, kedengar jelas pisan. Sampai pas waktu saya bilang ngucapin alhamdulillah bahwa saya diterima, diakui di gunung itu airnya angin
bro. Itu mah angin bener-bener angin cuma hanya di sekitar kita aja, di sebelah sana gimana. Itu benar-benar kejadian yang menurut saya benar-benar horor. Karena kalau ngelihat makhluk seperti itu mah bukan horor, hanya bonus saja dan bukan hal yang perlu ditakutin lagi. Nah, oke teman-teman, karena ini kita durasi cuma 1 jam dan ini juga udah lebih 12 menit, tapi gak apa-apa karena mungkin saya pribadi juga dengar cerita dari beliau-beliau ini sangat senang banget karena pengalamannya ini benar-benar dalam banget, ngeri banget pokoknya. Kalau kalian pengen mencoba dengan suasana yang mendengarkan, kalian boleh ikut bersama beliau. Boleh rekomendasikan tempat, boleh undang kita, seperti apa kita explore, seperti apa kita tujuan kita explore. Silakan teman-teman komen ya, kalau inbox ke Tongeret Putih. Ada kontak person, ada kontak personnya, silakan. Di Kalau Facebook. misalkan ada rekomendasi, silakan, kita bakal datang dengan catatan pas waktu kita senggang dan nggak ada kerjaan. Maaf ya untuk para yang Tongeret juga, bukan kita off ya, bukan kita rehat, bukan kita vakum, karena kita itu banyak kesibukan di kerjaan kita masing-masing. Seperti Kang Gema kerja di kayak saya sibuk punya kepribadian masing-masing, sibuk di pemotretan ya, pemotretan. Wih, fotografer sekarang pemotret. ayo pemotretan masing pemotretan sendiri gitu. Nah, oke, mau Pak, dan harapan buat kedepannya tim ini pengen kayak gimana sih harapan kedepannya? Harapan kita edukasi sebetulnya, kalau misalkan ada rezeki juga kita pengen bagi-bagi atau kita menolong, misalkan kita ada sedikit Rezeki tempat jarok yang tidak terjamah, Kita kita benahin supaya orang-orang yang lebih mengenal Nyaman. nyaman betul bahwa ini itu turunan kami yang harus patut kita sopan, iya ibaratkan bukan begitulah Jarah. jadi banyak tempat-tempat jarah yang belum kita ketahui, yang kita ketahui kan banyak, Malahan yang sampai hancur juga ada itu. betul, kayak Cikundul yang lain, buat tempat-tempat yang itu pun Iya benar. mungkin sebelum kita di situ, dan tetap kita harus bersopan santun meskipun alam kita berbeda. Oke, nah kalau misalkan Om Gema harapan kedepannya seperti apa sih Tongeret ini? Tongeret ini saya kedepannya pengen lebih bisa up lagi ya. Bagi saya pengen lebih Jawa Barat ya lingkupnya. Saya pengen lebih mengenalkan tempat-tempat sejarah yang memang sama sekali belum pernah terjamah, karena ada peribahasa banyak sekali sejarah yang memang berada di Jawa Barat. Otomatis kita ingin mengenalkan sejarah-sejarah tersebut ke masyarakat, seperti apa cara menata alam itu, seperti apa, karena kita itu di dunia ini memang butuh keseimbangan juga untuk hidup di dunia ini, karena tidak mungkin kita memberantas yang namanya pohon-pohon kayak gitu, pada akhirnya kita tidak sadar untuk menanam kembali dari mana oksigen yang akan kita hirup gitu. Kita ingin tim Tongeret ini yang menanam pohon seperti itu, kita alhamdulillah kita akan jalankan, dan mungkin saya satu tujuan juga akan ke Gunung Gede untuk eksplor di Gunung Gede sambil menanam pohon Perpetanjala seperti itu pada Sabtu nanti. Mungkin kita offline ya, karena di gunung kita tidak bisa, Tidak ada jaringan lah, tidak ada sinyal sama sekali. Mungkin harapan buat tim explore yang ada di Cianjur, kalau memang di situ ada sumber mata air, atau memang ada patilasan, atau memang ada makam Karuhun juga, tolong perkenalkan dahulu mereka sebelum explore gitu. Kalau kecuali memang tempat itu seperti bangunan kosong yang memang tidak ada, kan tempatnya ya kalau istilahnya zaman dulu dedemit tempat berkumpul. Nah, memang kita harus bisa menjaga ketika kita eksplor dan sesudah kita eksplor itu tidak mengganggu ke warga sekitar. Jadi intinya sebelum kita eksplor itu kita harus menanyakan lokasi tersebut itu benar-benar warga bahwa di lokasi ini ada makam Karuhun atau makam-makam yang keramat lah gitunya. Benar, harus kayak gitu sih sebetulnya. Jadi intinya sebetulnya kita ingin memulai
lah kalau istilahnya Sunda ya, memulai alam. Tim Tongeret ini ingin menjadikan contoh pesan edukasi ke masyarakat juga, berbagi, beramal dan memelihara tempat-tempat bersejarah. Oke. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya seperti kayak gitulah. Jadi perjalanan beliau-beliau ini benar-benar ada baiknya, karena mungkin yang kita nilai itu kebanyakannya dari sisi baiknya, karena beliau ini nggak hanya cuman eksplor aja di tempat-tempat yang angker, dilainkan beliau ini benar-benar edukasi soal sejarah-sejarah atau keramat-keramat yang ada di Cianjur, khususnya dulu Cianjur dulu ya. Nah, seperti kayak gitu, dan ini benar-benar lestarikan alam kita. Nah, karena alam kita itu milik kita. Kalau alam kita indah, kita yang menikmati, dan cucu buyut kita. Kalau enggak dari sekarang kapan lagi? Kalau enggak dari kita siapa lagi? Makanya kita itu kaya akan hutan. Hutan ini apa? Oksigen buat kita. Iya. Makanya jadi dunia ini benar-benar simbiosis mutualis, jadi semuanya saling membutuhkan lah. Kita jaga kelestarian alam, dan kita harus hidup berdampingan dengan hal seperti itu. Dia pun nggak bakal mengganggu kalau kita tidak mengganggu. Oke, alright. Jadi seperti itulah tentang ngobrol-ngobrol soal perjalanan mereka. Seru banget ya teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa buat teman-teman, dikarenakan ini durasi udah 1 jam lebih, karena sebetulnya durasi kita hanya 1 jam, cuman ini pertanyaan yang cukup luar biasa karena beliau-beliau ini orasinya emang benar-benar cukup berpengalaman, makanya saya sedikit menambahkan waktu ya, ini udah lebih dari 1 jam. Dan buat kalian jangan lupa subscribe channel kita, channel YouTube-nya Kreator Edan, dan jangan lupa juga fanspage kita Naik Walker, minta di follow juga. Dan sekalian juga ini dari channel YouTube Tongeret Beting, mungkin bisa dipromokan. Oh ya, jangan lupa ya channel kita saat jadi kalau bilang masih minum nggak fokus ini. Jangan lupa ya channel kita New TP Official. Kita ganti namanya New TP Official, dan pakai new juga ya, kita juga fanspage-nya Tongeret Beting. Jangan lupa di follow, like ya. Oke, jadi seperti itulah teman-teman ya. Kreator Edan, jangan lupa di subscribe, New TP atau Tongeret Beting juga jangan lupa di subscribe juga, fanspage-nya juga jangan lupa di follow. Oke, buat malam ini semoga kalian terhibur dengan acara saya, dan saya cukup berterima kasih buat teman-teman yang sudah memantengin acara ini dari awal sampai terakhir. Jadi kalian tidak pernah senang dengan tim bintang tamu dari Tongeret Beting ini, perjalanannya seperti kayak gimana. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan acara adanya podcast Kreator Edan seperti kayak gini, dan saya pamit undur bersama bintang tamu saya Yuda Maesa. Saya Kunal Filsafat. Oke, Kreator Edan.